baik, Kristen baik seperti Luga itu minoritas Luga. Kalau kau bilang, oh oknum dua benua, mana ada oknum dua benua? Kumpul kebo itu biasa di Eropa dan Amerika, biasa Luga. Kau ketemu orang ngepap di pub, kau mabuk terus ngentiau, bisa. Jadi orang Israel kalau dia nggak percaya. Sedangkan orang Romawi dan Yunani itu ahli sejarah semua, sejarah-sejarah dari mereka. Contohnya gini, kenapa kekejaman itu pasti tercatatkan? Pada saat kekristenan menghukum Galileo Galilei dengan meminumkan timah panas karena menentang doktrin gereja, itu ada sejarahnya dan tercatat itu. Pada saat gereja memburu para ilmuwan yang menentang doktrin gereja, itu tercatat semua sejarahnya. Jadi orang Eropa itu, orang Romawi dan Yunani itu memang suka nulis sejarah. Dan sejarah Yesus disalib itu nggak ada di Eropa, di sejarah Romawi dan Yunani itu nggak ada itu. Itu hoax itu, hanya ada di kitabnya si Yuga, kan gitu. Terus kita mau cari kemana datanya? Ya cuma berdasarkan ceritanya si Yuga gitu. Cerita di kitabnya Yuga tidak ada sejarah eksternal itu, nggak ada gitu. Cuman Islam yang mengkonfirmasi adanya penyaliban dan itu bukan Isa. Cuman Islam, ya. Jadi kau menghargai di situ. Sejarah goib ya. Oh iya, tapi sejarah lain tidak ada yang menceritakan Tuhanmu disalib itu, nggak ada Luga. Yang ada cuma di kitabmu. Itu kau bisa buktikan tidak ada orang Romawi dan Yunani menceritakan tentang penyaliban Tuhanmu, nggak ada Luga. Jadi kalau orang tuh bilang hoax bisa hoax gitu. Jadi cukuplah berhalusinasi. Oh kau bilang oh paling tinggi. Oke Luga, kita bilang gini. Oke, agama Kristen kita akui paling besar. Tapi di Eropa dan di Amerika tuh mereka penzinah Luga. Mereka produsen bokep terbesar di dunia. Kau mau klaim itu Luga? Orang-orang baik, Kristen baik seperti Luga itu minoritas Luga. Kalau kau bilang oh oknum dua benua, mana ada oknum dua benua? Kumpul kebo itu biasa di Eropa dan Amerika, biasa Luga. Kau ketemu orang ngepap di pub, kau mabuk terus ngentiau, bisa. Di sana Luga. Kau mau bangga dengan itu? Aku jijik Luga. Jadi doktrin agama itu sesuai dengan literasi, harus bisa dibuktikan. Nabi kami keberadaannya ada, apa kuburannya ada, surbannya ada, rambutnya ada, keturunannya ada. Sejarah Tuhanmu salibnya aja nggak ada Luga. Mana salibnya sekarang? Buktinya dia pernah disalib? Nggak ada. Apa bukti dari sejarah Lanawin yang menceritakan tentang Tuhanmu disalib? Nggak ada Luga. Satu-satunya sumber itu adalah kitabmu. Udah Mas Bebe, Mas Bebe. Bang Luga tanggapi. Oke. Sebenarnya sangat simpel aja sih sebenarnya. Kan karena kita tidak bisa memungkiri faktanya bahwa Muhammad tidak bisa bangkit dari antara orang mati. Dari situ aja kita udah tahu. Ini orang nggak bisa bangkit dari antara orang mati. Ya, tiba-tiba Alkitab mengatakan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita tahu bahwa iblis ini penguasa dunia. Yesus berkata, penguasa dunia itu si iblis. Makanya iblis itu nggak suka berita tentang kebenaran. Ya, makanya diblok semua itu berita-berita tentang Yesus. Tapi faktanya dunia ini dibawa mayoritas Kristen pada akhirnya kan gitu loh. Nah, artinya Yesus bangkit dari antara orang mati, Muhammad tidak bangkit dari antara orang mati. Sebenarnya kita tahu jelas sebenarnya siapa yang lagi bermain, ya kan? Ya, kenapa Yesus, kecuali Muhammad bangkit dari antara orang mati, lalu Muhammad mengatakan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, ada perlawanan. Oh, dia juga bangkit. Tapi kalau lo mengatakan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati dan Nabi lo pun tidak bangkit dari antara orang mati, terus apa yang mau lo bawa gitu loh? Harusnya lo bangga bahwa ada satu orang bangkit dari antara orang mati yang bisa menjadi penyelamat. Dan kalau ada mengatakan kalau misalnya gini ya, Muhammad mengatakan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati dan tidak disalibkan, setidaknya Muhammad lah yang bangkit dari antara orang mati supaya ada sebagai orang yang bisa mengalahkan maut. Ya ternyata Muhammad juga nggak bisa. Berarti cuma satu pilihannya, nggak ada pilihan lain. Yesus bangkit dari antara orang mati, gitu loh. Yang lain cuma nggak benar gitu loh. Nah, sementara kalau misalnya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, ya sudah bisa bangkit. Biar gue ikut Nabi lu. Nah, ini Nabi lu pun nggak bisa bangkit. Nah, kalau Nabi lu nggak bisa bangkit, berarti cuma satu pilihannya. Berarti
Yesuslah yang bangkit dari antara orang mati. Dan kalau ditanya juga tentang Yesus juga paling nggak tahu. Ditanya roh Allah aja wujudnya tujuh obor. Lu bilang Gabriel, itu aja udah jelas. Alkitab mengatakan wujud dari roh Allah 7 obor. Lu bilang si Gabriel. Dari sini kita ketahuan kan, udah beda jawabannya, berarti ada yang bohong. Jadi sangat simpel membuktikannya siapa yang bohong. Kalau Muhammad tidak bisa bangkit dari antara orang mati, ya berarti Yesus yang bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, ya berarti Muhammad yang bangkit. Itu aja. Dan kalau nggak bisa bangkit, ngapain lo ngurusin orang tidak bangkit? Nabi lo yang nggak bisa bangkit kok. Kalau nggak bisa bangkit ya nggak perlu ceritain Yesus nggak bangkit juga. Intinya udah meninggal, apalagi mau dibahas. Orang udah mati kok orang mati kita nggak tahu kemana. Oh dia ke langit, ya kita kan nggak bisa membuktikan. Lu gimana sih? Makanya gue bilang lu jangan halusinasi. Lu kita ngomong yang faktanya aja. Faktanya Oke, Muhammad bangkit dan faktanya juga kuburannya itu nggak ada. Udah. Ayo tanggapin Mas Bebe. Ini cerita fakta, ini orang halu ya. Kalau dibandingkan Tuhan agak kuat suaranya Mas Bebe. Ya, jadi orang-orang halu ini kalau dibandingkan Tuhanmu, Krishna itu turun ke bumi, mati dan hidup lagi jadi Tuhan. Jadi kalau kamu mau banding-bandingin itu aku anggap itu nonsens ya. Itu hanya cerita orang halu. Kenapa? Karena di kitabmu sendiri itu orang-orang waktu Yesus itu mati, ratusan orang-orang suci itu katanya hidup lagi. Itu aja cerita hoax itu. Cuma ceritanya mana orang-orang itu jadi zombie, ya kan? Jadi zombie. Jadi cerita kebenaran agama itu adalah bukan cerita dongeng mengatakan oh Tuhanku hidup lagi. Nggak ada itu. Kalau memang dia hidup lagi, suruh datang ke sini. Yang ada suruh masuk TikTok dia. Kalau memang dia maha kuasa, kalau dia memang hidup lagi, bukan begitu. Cara berpikirnya gini. Agama itu yang benar apa? Praktis. Bagaimana Nabi kami mempraktikkan agama ini dan kami mengikuti. Coba aku tantang nih sekarang orang Kristen, ada yang ngikuti Tuhannya nggak? Nggak ada. Puasa 40 malam nggak ada. Beribadah di sinagog nggak ada. Berhari Sabat nggak ada. Coba Nabi kami puasa Ramadan puasa, sholat dia sholat kami. Tidak berisbal dia tidak berisbal kami. Wuduk dia wuduk kami. Coba lah, masuk kamar mandi berdoa kami. Ya kan? Jadi orang-orang ini agama itu dilihat dari mana, bagaimana dia mengikuti ikutannya, dipraktekkan gitu. Bukan cerita dongeng, oh bangkit orang mati, nggak ada, itu bohong semua itu cerita. Kalau dia memang sudah bangkit, suruh turun ke sini. Dari kemarin ku tantang si Luga, suruh turun ke jumpa aku, sampai sekarang nggak napa-napanya, ya kan? Jadi kalau kau bilang oh anak Tuhan, oh 7 roh obor, kalau kau bawa Tuhanmu itu anak domba seperti disembeli bermata 7 bertanduk 7 gimana? Jadi nggak ada itu di kitabmu roh Allah itu nggak ada Luga, itu terjemahan LAI, kalian nyatut. Agama yang benar itu nggak perlu nyatut agama orang lain Luga. Kau cari di kitabmu yang berbahasa Yunani itu nggak ada roh Allah Luga, nggak ada. Sampai mencret sampai mati kok nggak ada ketemu nama roh Allah di sana. Ruhullah itu dalam bahasa Islam, bahasa Quran. Ruhullah di Quran ada. Itu Jibril. Tapi kau nyatut menganggap kau yang benar. Kalau nyatut kok benar gimana sih? Mana ada orang nyatut itu benar? Orang nyatut itu pasti salah. Yang benar tuh pasti yang asli. Agama kok nyatut? Atau nama Tuhanmu aja nyatut dari nama malaikat kami gimana sih? Roh Kudus, Roh Allah, Ruhul Kudus tuh Quran ada, Ruhullah itu ada dalam Quran, Ruhana itu ada dalam Quran. Di kitabmu nggak ada Luga, sampai mati kok ketemu nggak ada, itu ciptaan LAI. Udah bahas PB, Ayo, tanggapin Bang Luga. Oke. Kamu kan sebenarnya mencatut mujizat kan dari Yesus. Oh itu ya atas izin Allah ya. Mujizat Yesus aja lu catut atas izin Tuhan lo. Padahal yang membangkitkan Yesus adalah roh Allah. Itu aja lu udah catut kan. Karena kenapa? Karena nabimu nggak pernah bikin mujizat. Nabi Muhammad tidak pernah membangkitkan orang mati. Muhammad tidak bisa bangkit dari antara orang mati. Kecuali kamu membuktikannya dengan suatu mukjizat, yaitu kebangkitan Muhammad dari antara orang mati, maka saya akan kaget. Agamamu punya power. Muhammad bangkit dari antara orang mati. Kenapa Muhammad tidak? Bisa aja Muhammad bangkit dari antara orang mati. Yesus sama seperti Yesus bisa bangkit dari antara orang mati. Yesus kan dibilang, ketidaknya pengakuan dulu dah. Yesus bangkit, naik ke sorga, naik duduk sebelah kanan. Ketidaknya pengakuan dulu dah.
Nah ternyata Muhammad ngaku pun nggak bisa, ngaku bangkit dari antara orang mati pun Muhammad nggak bisa. Masalah pembuktian kan nantilah dulu kan. Tapi setidaknya bantahanmu yang mengatakan roh Allah adalah ciptaan, setidaknya kamu bantah dalam bentuk mukjizat, bukan bantah dalam bentuk congor. Ya, kalau kita ngebantah dalam bentuk congor itu mulut bisa ditombak loh. Ya, ditombak sama malaikat. Ada tuh waktu kami dibawa ke neraka ditombak mulutnya gitu. Ada, karena banyak berbohong di muka bumi ini. Jadi kamu membantah ketuhanan Yesus itu dengan mukjizat. Ya. Setidaknya pengakuan dulu deh, Bang, Muhammad bangkit dari antara orang mati, kita kaget. Muhammad punya power ternyata. Walaupun atas izin Allah gitu kan. Nah ini Muhammad sudah meninggal, kita juga nggak tahu dia kemana. Kalau agamamu kan bilang ke surga, tapi kan kita nggak tahu dia pastinya di mana. Nah sekarang Yesus bangkit dari antara orang mati, ini kau bantah-bantah. Tapi bukan dengan dalam bentuk kuasa, cuma dalam bentuk teori. Lo membantahnya cuma dengan teori itu gak ada gunanya, sampah teori. Oh begini bugono. Ya saya juga bisa ngaku, oh saya punya pesawat 200, pesawat saya 5 juta, duit saya, istri saya di mana-mana. Itu teorinya, tapi faktanya apa? Faktanya dia udah meninggal. Kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi faktanya teorinya Yesus bukan Tuhan, tapi faktanya Muhammad di kuburan. Jadi makanya gue bilang, lo cuma ngomong-ngomong Tuhan, tapi nggak ada bentuk mujizat dalam kehidupan dan beragama lo. Yang ada cuma lo berteori terus sampai 3 jam lo cuma berteori. Tapi kalau gua, orang Kristen sampai hari ini banyak yang membangkitkan orang mati, banyak yang mengusir setan dalam nama Yesus. Oke, ya? Udah Bang Luga. Karena Yesus memerintahkan. Bang Luga sudah. Oke, tanggapi Mas Bebe. Ya, satu ya, itulah umat agama catut-catut ya kan. Kuat suaranya Mas Bebe. Udah kuat. Udah. Nah, inilah agama catut-catut ya. Agama catut-catut itu mukjizat, padahal mukjizat itu terminologi dalam Quran. Apa mukjizat itu? Artinya ijazah. Artinya melemahkan musuh. Kau ngomongin mukjizat, kau ambil miracle aja lah. Ngapain nyata mukjizat? Agama apa itu? Cerita Tuhanmu bangkit, mana buktinya dia bangkit? Nggak ada sampai sekarang. Kan gitu. Oh, tuh nanti dia akan datang kedua kali. Ya buktinya orang-orang Kristen sudah bersaksi sering datang. Dia udah berapa kali datang dia ke bumi. Udah bolak-balik kayak teh celup. Kan? Itu namanya cerita bohong, kan gitu. Nah, bukti agama benar itu adalah kepatuhan umatnya kepada apa yang disyariatkan, apa yang ditetapkan sama agamanya. Buktinya Tuhanmu mengatakan jangan berzina. Mayoritas pengikir yang mengakui dia sebagai Tuhan di 2 benua Amerika dan Eropa itu penzina juga. Bahkan mereka produsen film bokep terbesar. Apa yang mesti kau banggakan? Kalau kami mengatakan kami tidak berzina, Nabi kami Quran mengatakan la taqrabuz zina, kami nggak berzina. Semua minoritas dalam agama kami ada penzina. Memang ada, nggak mungkin nggak ada penzina, ada. Tapi tidak ada satupun negara Islam menjadi produsen film bokep. Kan gitu. Jadi kebenaran agama itu adalah jangan, tenanglah. Jadi cerita-cerita orang keajaiban-keajaiban sampai sekarang, kalau kau bilang orang Kristen bermujizat menyembuhkan, nggak perlu ada namanya rumah sakit Elizabeth juga, nggak perlu ada. Nggak perlu ada rumah sakit Kristen tuh, tutup aja. Kenapa rumah sakit Kristen banyak? Tutup aja. Ngapain kalian nggak butuh rumah sakit? Kalian bermujizat aja, sakit sembuh, mati hidupin lagi. Buktinya nggak ada buktinya. Itu kan cuma omong kosong itu semua, tipu-tipu. Jadi manusia itu normal-normal saja. Kok cerita-cerita mukjizat, buktinya orang Kristen mati juga nya. Orang Kristen sakit kanker juga nya. Orang Kristen sakit panu, sakit kurap juga nya. Kan gitu. Nah itu pembuktian. Jadi pembuktian. Oh mukjizat Muhammad apa? Kau bilang mukjizatnya 1 ayat aja, 1 surah aja, Al-Fatihah. Sampai kiamat tidak ada agama satupun yang bisa mengalahkan Al-Fatihah. Apa buktinya? Misalnya Islam itu sudah 2 miliar, setengahnya melakukan sholat 5 waktu. Mereka membacakan 17 kali Al-Fatihah dalam 1 hari. Berarti ada 17 miliar surat Al-Fatihah dibacakan dalam 1 hari. Agama mana yang bisa melampaui itu? Nggak akan ada. Nggak akan ada. Itu pembuktian. Jadi bukti mukjizat mesti nggak ada. Sampai sekarang orang Kristen suruh Tuhannya ngadepin aku, nggak ada.
Nggak jumpa, itu omong kosong semua. Kalau Udah memang Mas ada orang Bebe, yang bisa Mas menghidupkan Bebe orang mati, udah lu Mas tantang Bebe sekarang. udah. Ada orang Mas mati, Bebe kita udah. ayo. Mas Bebe udah. Oke, tanggapin Bang Luga. Bang Luga. Oi. Jadi dari tadi dia ini cuma berteori-teori ya. Iya, dari tadi ya udah. Jadi dari tadi ini cuma berteori-teori tapi dia tidak bisa menunjukkan suatu kuasa. Agama itu kuasa. Kita ngomongin Tuhan ada kuasa. Tuhan dia tidak punya kuasa berarti Tuhan palsu. Makanya saya minta kamu mengatakan roh Allah ciptaan. Kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dia tidak disalibkan. Ya, kamu harus membantah dulu dengan mukjizat baru lo bercongor. Sehingga omonganmu ada pendukungnya. Gitu loh. Nah sekarang nabimu sudah meninggal, nggak bisa dia mengalahkan kematian. Kenapa nabimu tidak bisa mengalahkan kematian? Ya karena dia manusia berdosa. Yesus beda, dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Kecuali nggak ada ceritanya sama sekali, gue juga nggak percaya. Ini ada ceritanya dan ceritanya pun dari sumber utama. Kalau kecuali kita bahas Yesus tapi sumbernya dari tetangga Yesus yang di Cina, ya kita nggak masuk akal. Ini kan sumbernya harus dari sumber utama dong. Masa sumber lo minta dari tetangganya Yesus, ya harus orang dari teman-temannya Yesus, dan sumber utamanya juga memang 12 muridnya. Masuk akal karena mereka saksi mata. Bahkan mereka rela, ya Petrus mati di India. 12 murid itu semua mati. Nggak ada orang mati hanya demi mempertahankan kolor busuk atau kebohongan. Lu mau nggak rela mati demi mempertahankan duit goceng? Ada yang mau. Gue ya, kalau ada orang sampai dibunuh hanya demi mempertahankan suatu kebenaran, pasti banyak orang mati. Dan 12 murid Yesus itu kalau itu memang kredit, ngapain mereka kurang kerjaan mempertahankan nyawanya sampai kematian? Hanya orang gila lah yang mau mati demi suatu kebohongan. Ya nggak ada tuh, orang penjahat sekalipun nggak mau mati demi kebohongan, apalagi demi sesuatu hal yang nggak terjadi. Mereka 12 orang mati, dan memang mati dalam sejarahnya. Mati dipancung, mati dibunuh. Itulah membuktikan bahwa itu adalah mereka itu suatu kebenaran. Ya, nah, lu mengatakan Yesus bangkit dari antara orang mati, kecuali Nabi lo bangkit. Oh, ternyata Nabinya juga bangkit. Yesus tidak bangkit. Ada soal, kita pun wajib mempertimbangkan. Muhammad bangkit, Yesus tidak bangkit. Dan lu bilang Yesus tidak bangkit, wah jelas-jelas banget lo yang memang nggak jelas manusia. Ya, aduh kacau lo. Udahlah, makanya hidup lo tuh hidupnya susah gara-gara nggak mau berjuang demi kebenaran. Lo harusnya berjuang, tunjukkan suatu mukjizat. Ini lo numpang-numpang di mukjizatnya Yesus. Lo bilang atas izin Allah lah. Bikin lo mukjizat sendiri. Jangan lo cuma lo bilang mukjizatnya Yesus buatan Tuhan lo. Mukjizat Yesus itu bikinan made in roh Allah. Jangan bilang buatan Tuhan lo. Kalau lo nggak mau dibilang buatan Tuhan lo, ya bikin di dalam diri Muhammad, bangkitin kayak Muhammad supaya kita nggak bilang lo ngejiplak. Bang Luga udah. Mas Bebe tanggapin. Ya, suara bagus. Ya. Bagus. Ini kebuktikan ya Luga ya. Jadi ada gereja di Afrika itu namanya aliran gereja kiamat ya. Akhir zaman itu mereka melakukan bunuh diri massal dengan membakar dirinya dalam gereja. Ya. Itu orang-orang dalam kesalahan berani mati Luga. Kalau cerita berani mati aja. Itu berarti dia meyakini apa yang diyakini benar, belum tentu benar tapi kan gitu. Kalau cuma meyakini aja itu cerita berarti bisa aja hoax, itu mereka dimanipulasi. Nah sekarang yang anehnya adalah kita bercerita tentang sejarah ini, tentang ada orang disalibkan nih. Itu kan tragedi kemanusiaan tuh, pembunuhan kan, pembunuhan massal lagi ya, bukan cuma Yesus yang disalib, ada beberapa orang lagi disalib. Tapi sejarahnya itu tidak ada, sejarah sekuler, tidak ada cerita sejarah itu di luar cerita dalam kitabmu. Itu masalahnya. Terus kau nantang itu dengan mukjizat, aneh namanya.
Kalau memang kalian bisa bermujizat, ayo sekarang bermujizat sekarang. Ayo kita buktikan. Gak ada yang bisa bermujizat dari kemarin. Aku tantang suruh Tuhanmu turun, gak datang dia. Padahal orang Kristen, orang-orang yang katanya murtad itu ketemu Yesus berkali-kali. Itu ada yang nempel di dinding lah, ada yang turun dari awan-awan kaki kotor pakai kolor segala macam. Itu kita harus buktikan. Benar nggak itu? Kalau memang nggak, itu hanya pengalaman halu kalian, nggak bisa dibuktikan. Untuk apa? Itu namanya halu. Sedangkan kau bilang beragama itu adalah mukjizat aja kau kata nyatut, roh Allah aja kau kata nyatut, ya kan? Padahal agama itu jelas ya, dalam agama itu kami kenapa tetap boleh kami pakai nama agama? Ya, terminologi apa yang kami yakini sebagai agama. Kenapa? Itu tidak agama itu kacau, berarti agama tidak kacau. Berarti ada peraturan di dalamnya, bukan mukjizat. Sedangkan dalam terminologi kami ad-din dinul Islam itu dia hidup berdasarkan tuntunan Islam. Din itu tuntunan. Ad-din itu cara hidup kami berkeyakinan. Kami makanya cocok. Sekarang kau mulai terminologi manapun kau pasti salah. Agama itu bukan mukjizat juga. Apapun ceritanya kau salah. Di sini aja kau sudah kalah literasi. Jadi kau itu cuma mengandalkan mukjizat bangkit. Sedangkan kebangkitan itu tidak bisa dibuktikan selain dari Alkitabmu. Kan begitu. Nah, sekarang kalau kau cerita mukjizat, harus bisa buktikan. Katanya kau bilang, orang-orang Kristen melakukan mukjizat. Oke, tutup semua. Berani nggak orang Kristen tutup semua rumah sakit? Kalian hanya mengandalkan mukjizat, berani nggak? Nggak akan berani. Jamin aku. Nggak akan berani. Rumah sakit Kristen tuh banyak di Indonesia. Kenapa kalian buat rumah sakit? Kalau kalian bisa ngandalin mukjizat, itu berarti omong kosong itu semua. Ya, omong kosong. Ya, ini aku kata-kata terakhir ya. Soalnya aku ini udah zuhur di Medan. Ya, kalau teman-teman maaf ya Luga ada kata-kata yang salah. Maaf ya teman-teman kalau ada merasa tersinggung. Ya, semoga ini menjadi literasi kita, menjadi pemikiran kita bahwa beragama itu pakai akal dong. Itu akalmu dipakai gitu. Jangan terlalu encer akalmu jadi keluar semua melalui itu kotoran waktu ya kan. Jangan gitu. Jadi Mbak Esti aku minta maaf kalau ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang salah. Oke, saya jawab ya. Zuhur. Ya, bentar lah aku mau zuhur loh, juga. Ya, aku tutup ini apa namanya? Kuliah dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Bang. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu baru saya serahkan ke yang lain. Sebentar. Saya jawab dulu. Ya, saya jawab dulu. Jadi gini kan, siapa si Henry tadi mengatakan Yesus tidak bangkit dari antara mati. Tapi kan dia tidak bisa membuktikan. Dia cuma ngomong dia tidak bangkit, dia buktinya lari. Tapi bukan dia tidak membuktikan, dia cuma menduga-duga. Ya, kita kalau mengatakan sesuatu bangkit itu harus pasti, dan memastikan itu harus bentuk mukjizat ekstrim, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Misalnya Muhammad bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga hidup-hidup. Nah, itu baru bisa membuktikan kalau Yesus bukan Tuhan. Tapi ternyata tidak ada suatu mukjizat, hanya duga-duga. Oh, dia tidak bangkit, buktinya lari. Itu kan cuma dugaan-dugaan, asumsi-asumsi. Ya, dia tidak bisa membuktikan juga bahwa Yesus tidak bangkit. Dia nggak lahir di zaman Yesus. Itu jelas kuburannya nggak ada, kosong kuburannya. Kalau Muhammad kuburannya ada di Arab Saudi, masih ada. Bahwa yang benar adalah dari mati. Lalu mengenai masalah rumah sakit, ya, tidak semua orang itu beriman. Tidak semua orang beriman kepada Yesus. Ya, Kristen juga masih terbagi dia dengan berbagai macam denom. Ada Katolik, ada Protestan. Mereka tidak percaya mujizat itu. Makanya saya sering bersama Protestan, Katolik. Tapi kalau orang-orang karismatik, oh iya semua kanker, ganas, HIV. Kemarin teman saya HIV sembuh, ya, didatangin sama Yesus sembuh kok HIV-nya. Nah, gitu loh. Apakah rumah sakit rugi rumah sakit? Makanya dengan banyaknya KKR rumah sakit rugi kok, gitu loh. Jadi kasih rumah sakit kan masih banyak yang Muslim yang mau masuk rumah sakit. Walaupun itu rumah sakit Kristen, tapi kan yang berobat kan orang Islam.
gitu loh. Jadi kalau semakin banyak yang percaya ya memang jujur rumah sakit makin habis gitu loh. Sebentar lagi. Jadi kembali lagi kepada yang tadi, dia mengatakan Yesus tidak bangkit, tidak bisa membuktikan, dia cuma kata orang, asumsi-asumsi, dia tidak bisa membuktikan dengan fakta atau dengan mukjizat. Karena kenapa? Nabinya pun tidak bisa bangkit dari yang mati. Terus yang kedua, 12 murid itu adalah saksi utama. Katanya, oh di sana ada kejadian orang katanya Yesus mau datang semua bunuh diri massal. Itu kan karena dibohongin. Kalau murid Yesus kan mereka kan saksi utama. Mereka melihat. Lalu kalau mereka rela mati demi apa yang mereka lihat, itu berarti mereka tahu bahwa itu adalah suatu kebenaran, makanya rela mati. Kalau mereka itu tahu itu bukan kebenaran, ngapain orang rela mati coba? Ya. Mending makan gorengan aja di luar sana daripada rela mati. Udah selesai. Perdebatan Bentar Bang Musa, Bang Libra, ini bisa bikin timer gak? 3 menit. Bang Libra bisa bikin timer 3 menit. Bang Libra. Ya, aku HP-nya cuma 1, Bunda. Gimana bikin timer? Bang Musa bisa bikin timer? Tidak bisa, Uti. Nggak apa, kalau saya mau ganti-gantian nggak apa-apa sih, asal jangan kasih. Ada yang mau debat buat timer. Kalau saya debat sama Leluga, saya mengalah, saya kalah. Ya, aku mau cuman ini sedikit sama Bang Luga nih.